Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Mustafaah dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran peluang binomium. Distribusi binomium adalah suatu distribusi diskrit yang dalam jumlah keberhasilan dalam N percobaan, berhasil atau gagal, dan saling bebas dengan setiap hasil percobaan yang memiliki probabilitas P. Di sini sudah diberikan rumus Px sama dengan P, X sama dengan X, yaitu X-nya jumlah sukses dari N kali percobaan, sama dengan N faktorial dibagi X faktorial, dikalikan N dikurangi X faktorial, dikalikan P pangkat X, dan Q pangkat N min X. Di sini sudah ada keterangannya, P sebagai probabilitas sukses, Q sebagai probabilitas gagal, N sebagai jumlah total percobaan, dan X sebagai jumlah sukses dari N kali percobaan. Selanjutnya di sini ada rata-rata, varians, dan simpangan baku untuk distribusi binomial yang dapat dilihat di layar. Perkenalkan, nama saya Rosiana Latifa dengan NIM 23010121130123 dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal distribusi binomial. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Untuk soal ini terdapat 60% kambing yang sudah divaksin antraks dan masih bertahan hidup. Berapa peluang agar dari 20 ekor kambing itu 14 masih hidup dan 6-nya mati? Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Diketahuinya 14 ekor ini adalah X. Jadi X-nya 14. Dan peluang P atau peluang itu yang diketahui di sini 60%, jadi 0,6. Untuk Q itu 1 min P, jadi 1 min 0,6 adalah 0,4. Dan N itu sampel yang diambil, N-nya ada 20. Dan ditanya adalah jika P peluangnya 14 ekor. Kita langsung jawab. Untuk distribusi binomial, rumusnya adalah kombinasi dikali P pangkat X dikali Q pangkat X Q pangkat N min X. Untuk rumusnya ini ya, kita langsung masuk saja ke nilai-nilainya. Kombinasi itu adalah N faktorial, N-nya 20 faktorial per, dan pernya itu X 14 faktorial dikali dengan N min X dikali 6 faktorial. Jadi P-nya ada 0,6, X pangkat 14 dikali Q-nya 0,4 pangkat N min X, N-nya 20, X-nya 16, jadi pangkat 6. Hasilnya 20 faktorial, jadi 20, 18, 20, 19, 18, 17, 16, 15, dan 14 faktorial per 14 faktorial dikali 6, 5, 4, 3, 2. Kita sederhanakan dulu ini ya, 14-nya hilang. Setelah itu 5 kali 4 20, 6 kali 3 18, dan 2-nya ini 8. 0,6 pangkat 14 adalah 0,007836 7836 1364 164 dikali 0,4 pangkat 6 adalah 0,04009. Kita lanjut. Untuk ini 19 dikali 17 dikali 8 dikali 15, habis itu dikali
ini hasil dari perpangkatan 0,6 pangkat 14 0,00786 dikali 0,00409. Untuk hasil akhirnya adalah, jika ini dikali semua, maka hasil peluangnya adalah 0,1244. Jadi ini adalah 0,1244 adalah peluang dari 20 ekor kambing yang 14-nya masih bertahan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ardiansyah dari Peternakan B dengan NIM 2301121130116. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sebaran peluang Poisson. Yuk didengarkan. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Ditemukan oleh S.D. Poisson pada tahun 1781 hingga tahun 1841. Seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X discrete, yaitu sebanyak hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu serta suatu daerah tertentu. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. B. Probabilitas. Hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak tergantung pula pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. C. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu singkat atau dalam daerah kecil yang dapat diabaikan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Perkenalkan, saya Sanjaya Madara Jasa dengan NIM 2301121130093. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari sebaran peluang Poisson. Di sini kita sudah mempunyai soalnya, yaitu sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan setiap mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Nah, kalau toko ini mengirimkan 1.000 barang, berapa peluang toko tersebut mendapat komplain dari 7 pelanggan, 2 pelanggan, tidak ada komplain, dan lebih dari 2 pelanggan? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari peluang, yaitu 50 per 10.000, didapatkan 0,005. Dan selanjutnya adalah N, adalah banyaknya kejadian yang akan terjadi, yaitu 1.000, karena akan mengantarkan ke 1.000 pelanggan. Sehingga didapatkan lambda, atau biasa juga bisa menggunakan mu ya, yaitu cara menghitungnya N dikali P. N-nya tadi 1.000 dan peluangnya 0,005, didapatkan 5. Untuk peluang mendapatkan komplain dari 7 orang, itu menggunakan rumus E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Di sini X-nya nilainya adalah 7 karena dari 7 pelanggan tadi, dan nilai dari E sendiri adalah 2,71828. Setelah didapatkan perhitungannya menghasilkan peluang 0,1044. Untuk selanjutnya, peluang mendapatkan komplain dari 2 orang pelanggan, yaitu P X sama dengan 2. Masukkan ke rumus itu E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial, sehingga didapatkan 0,1684 per 2. Hasilnya itu 0,0842. Langkah selanjutnya,
Soal selanjutnya adalah menghitung peluang tidak mendapatkan komplain, yaitu berarti X-nya sama dengan 0 ya, karena tidak ada yang komplain. Sehingga dengan menggunakan rumus E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Di sini X faktorial 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Sehingga didapatkan 0,0067 peluang. Sangat kecil. Langkah terakhir adalah peluang mendapatkan komplain lebih dari 2. Berarti langkahnya adalah menghitung peluang mendapat komplain dari 0, 1, dan 2 pelanggan. Karena lebih dari 2, sehingga peluangnya total adalah 1 dikurangi dengan peluang dari mendapatkan komplain dari 0, 1, dan 2 pelanggan. Sehingga didapatkan dengan menggunakan rumus yang tadi, didapatkan 1 dikurangi 0,067 ditambah 0,0337 ditambah 0,0842. Mendapatkan hasil peluang 0,8754. Sekian penjelasan tentang sebaran peluang Poisson. Terima kasih. Perkenalkan, saya Salma Hilda Yustiani dengan NIM 230111211301127. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sebaran peluang normal. Sebaran peluang normal merupakan sebaran peluang acak kontinu dan biasanya disebut juga dengan distribusi normal. Grafik dari distribusi normal disebut sebagai kurva normal yang berbentuk seperti lonceng dan menggambarkan berbagai kumpulan data. Distribusi peluang normal peubah acak kontinu ini bergantung pada dua parameter, yaitu mu dan sigma. Sebaran normal didefinisikan oleh persamaan fx sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat eksponen pangkat min setengah kali x min mu per mu kuadrat, di mana pi merupakan nilai konstan, yaitu 3,14. E merupakan bilangan konstan yang bila ditulis dalam 4 desimal, yaitu 2,7183. Mu merupakan rata-rata distribusi, dan sigma adalah simpangan baku distribusi. Setiap sebaran pasti memiliki fungsi peluang, dan fungsi peluang sebaran normal disebut fungsi kepekatan peluang normal atau normal density function. Untuk menghitung peluang peubah acak kontinu atau luas daerah yang berada di bawah kurva normal, kita bisa menggunakan integral dari fungsi kepekatan peluang normal, seperti di bawah ini. Dan untuk menentukan nilai X antara A dan B, yakni P X kurang dari A lebih dari B, maka kita bisa menggunakan rumus P X kurang dari A lebih dari B sama dengan sigma akar 2X pangkat min 1 eksponen min setengah kali 1 kali X kurangi mu per mu dx sama dengan 1. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita dapat menggunakan rumus daftar distribusi normal standar atau baku dengan mengubah mu menjadi 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Biasanya peubah normal baku dinotasikan dengan Z, maka peluang Z dituliskan sebagai berikut. Fz sama dengan 1 per akar 2pi eksponen pangkat min setengah Z kuadrat. Dengan menggunakan transformasi peubah acak X menjadi peubah normal baku Z, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Adha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh dan pembahasan soal sebaran peluang normal. Nah, tadi teman-teman sudah melihat materi tentang sebaran peluang normal. Kali ini kita akan membahas contoh-contohnya. Sebelumnya, kita ulang kembali rumus-rumus yang ada pada sebaran peluang normal.
yaitu fungsi kepekatan peluang normal yang dinyatakan sebagai berikut dan distribusi normal standar baku, yaitu hasil transformasi peubah X menjadi peubah Z. Nah, di soal pertama ini ada dari pengamatan yang telah dilakukan pada 130 ekor sapi di peternakan B, diperoleh rata-rata umur sapi adalah 8 tahun dan simpangan baku adalah 6. Bila distribusi menyebar secara normal, hitunglah persen umur sapi kurang dari 5 tahun. Nah, diketahui N-nya sama dengan 130, mu atau rata-ratanya sama dengan 8, sigma atau simpangan bakunya adalah 6. Ditanya persen dari sapi yang kurang dari 5 tahun. Kita peubahnya masih X. Nah, karena distribusinya menyebar secara normal, kita bisa mentransformasi peubah X menjadi peubah Z. Jadi caranya X dikurangi mu per sigma. Jadi 5 dari X-nya yang kita cari dikurangi mu atau rata-ratanya 8 dibagi dengan simpangan bakunya 6, diperoleh hasil min 0,5. Nah, persentase Z kurang dari min 0,5 sama dengan 0,3085. Dari mana angka ini didapat? Yaitu dari tabel distribusi normal yang sudah dijelaskan. Di soal kedua, pergunakanlah tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas daerah kurva normal dengan rata-rata 50, simpangan baku 10, dan peubah acak X antara 20 hingga 44. Nah, diketahui mu adalah 50, sigma adalah 10, ditanya seperti berikut. Nah, ini juga termasuk distribusi normal ya kawan-kawan. Jadi kita bisa transformasikan peubah X menjadi Z. Untuk peubah Z1 kita masukkan X-nya, yaitu 20 dikurangi 50 dibagi 10, hasilnya negatif 3. Jadi kita tandai di sini sebagai negatif 3, ibaratkan. Lalu 44 untuk Z2 kita ubah menjadi Z2. 44 dikurangi 50 dibagi dengan 10 sama dengan min 0,6. Kita anggap di sini negatif 0,6. Nah, yang kita cari adalah luas daerah dari min 3 lebih kecil dari Z lebih kecil dari min 0,6. Nah, di sini nih. Bagaimana caranya? Yaitu luas dari Z kurang dari min 0,6 dikurangi luas dari Z lebih besar dari min 0,3, min 3. Nah, kita ubah Z-nya dan dia dapatkan hasil seperti ini. Kenapa diubah? Karena yang ini merupakan luas ini ya kawan-kawan. Jadi kita nggak bisa mencarinya. Dengan diubah dikalikan negatif 1, kita bisa mencari yang ini karena kurvanya merupakan simetris. Jadi kita kurangi min 0,6 ini yang banyak ini oleh 3. Dia dapatkan hasil 0,2743 dikurangi 0,9986. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.